Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya ya ini materi tentang pengembangan dan perencanaan karir. Kita akan membahas tentang yang pertama apa itu karir, kemudian yang kedua bagaimana pengembangan karir, yang ketiga bagaimana ruang lingkup perencanaan karir, kemudian yang keempat apa saja bentuk-bentuk pengembangan karir, yang kelima bagaimana tahapan pengembangan karir, dan yang keenam adalah apa saja manfaat dari perencanaan karir itu. Langsung saja yang pertama yakni pengertian karir. Kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada hanya sekedar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Kemudian yang diungkapkan oleh Handoko tentang istilah-istilah perencanaan karir. Yang pertama, karir ialah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama hidup kerja seseorang. Yang kedua, jalur karir atau karir path, yaitu pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, sasaran-sasaran karir atau career goals, yakni posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian karirnya. Yang keempat, career planning atau perencanaan karir ialah proses melalui seorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Yang terakhir yakni career development, yakni peningkatan pribadi yang dilakukan seorang untuk mencapai suatu rencana karir. Ini dapat disimpulkan bahwa karir itu bukan hanya sekedar pekerjaan saja, namun segala persiapan dan perencanaan yang matang agar nantinya dapat terus berlangsung sampai waktu yang lama. Yang selanjutnya yakni pengembangan karir. Menurut Komang dan kawan-kawan, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seorang untuk mencapai suatu perencanaan karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Tentang ruang lingkup perencanaan karir. Hani Handoko dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 6 kegiatan pengembangan karir yang dilakukan masing-masing individu. Yang pertama, prestasi kerja, yakni kegiatan paling penting untuk memajukan karir prestasi kerja yang baik karena hal ini mendasari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Yang kedua, exposure. Exposure berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, dan kesempatan karir lainnya. Yang ketiga, permintaan berhenti. Hal ini merupakan cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir. Materi yang keempat yakni bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk pengembangan karir yang pertama, pendidikan dan pelatihan, di mana satu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, serta pengetahuan para pegawai. Kemudian yang kedua, promosi atau suatu perubahan posisi dan jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi disertai dengan hak dan kewajiban yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga adalah mutasi atau perubahan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Selanjutnya yakni tahapan pengembangan karir. Tahapan pengembangan karir dibagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama penjajakan, yang kedua pemantapan, yang ketiga pemeliharaan, dan yang keempat kemunduran. Kemudian materi yang keenam yakni tentang manfaat perencanaan karir. Sangat banyak manfaat dari perencanaan karir. Di antaranya yakni menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik. Yang kelima, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Yang ketujuh, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Yang kedelapan, membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Yang kesembilan, mengurangi kelebihan menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen sumber daya manusia menjadi berhati-hati atas kualifikasi karyawan. Yang ke-10 atau yang terakhir yakni membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui dan dapat membantu anggota kelompok agar bersiap untuk jabatan-jabatan penting.